Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini saudara-saudara aku semua? Gimana orderan Anda hari ini? Semoga baik, semoga lancar, semoga gacor. Bagi yang gagu, simak tip saya dalam menjalankan orderan. Ada 5 tip jika akun ini ngomongkan akun gagu ya. Jika akun Anda gagu, bisa dicontoh cara saya ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Di konten saya ini konten nomor 1, mencari orderan. Saya langsung bahas saja. Pertama, begini nih. 1, kita menuju lokasi yang banyak orderannya atau waktunya tepat di saat kita itu mencari orderan. Paham teman-teman? Pasti ada yang belum paham. Maksudnya begini. Jika maksud waktu tepat banyak orderan, kalau pagi kita kunjungi anak sekolah, anak kuliah, atau food pagi. Kalau food pagi itu bubur sama nasi kuning kebanyakan, ini kalau di Jogja seperti itu. Jadi timing yang pas itu kalau saya sendiri berangkat jam 6, timing yang pas saya mencari Grabback, tapi tidak menutup kemungkinan saya mendapatkan food. Saya pasti datangi lokasi-lokasi kemarin-kemarin dari riwayat saya di jam-jamnya yang saat dia order, itu bisa dilihat dari riwayat sebelumnya. Saya datangi lagi, entah itu dapat customer yang itu atau dapat customer yang lain-lainnya, maksudnya di daerah situ. Kita pelajari aja. Pagi dirame orderan. Jam mau berangkat sekolah itu jam 6 sampai jam setengah 8. Kalau anak kuliahan setengah 8-an itu mulai berangkat kuliah. Kalau anak sekolah SMA, SMP, SD jam 6, nanti setengah 7 atau jam 7 dia udah masuk sekolah. Maksud saya seperti itu. Jadi timing waktu yang pas untuk mencari orderan yang tepat. Dan yang kedua, itu kita harus seumpama ya, seperti yang saya bilang, kita menjalankan riwayat perjalanan kita. Kita muter pindah-pindah menjalankan riwayat perjalanan kita. Nanti kalau di sekitar perjalanan kita atau siang atau sore atau malam, umpama sampai malam, itu kita tadi pagi sudah lewat situ dan situ ada orderan, kemungkinan kita didahulukan. Maksud tips saya yang kedua itu begini. Kita setelah mengambil customer atau mengantar food atau mengantar orderan lainnya, setelah sampai tujuan situ, sebaiknya jangan balik lewat lagi yang kita lewati tadi. Itu sebaiknya kita mending berpindah tempat untuk muter mencari riwayat. Maksudnya seumpama kita mau ke timur, kita tadi arahnya ke barat lewat waktu pengantaran tadi. Nah, setelah itu jangan kita lewat lagi di titik-titik waktu kita mengantar itu, pulangnya jangan lewat situ lagi. Kita cari jalan lain. Biar riwayat perjalanan kita itu banyak. Pengaruhnya besar riwayat perjalanan. Coba dicermati perjalanan Anda. Anda kebanyakan, ini kebanyakan ya ini ya, bukan ini enggak pasti tepat tapi kebanyakan. Setelah yang Anda lewati itu, nanti orderan
entah Anda mengambil orderan atau entah Anda mengantar orderan sehari itu, kemungkinan besar ada yang di sekitar-sekitar situ, sekitar perjalanan kita lewat tadi. Itu 100% itu omongan saya benar. Saya telah melakukannya. Makanya saya setiap hari cuma konsisten sekitar 20 trip. Dapat terus saya. Sebelum jam 6 sore mesti dapat 20 trip. Ini nanti saya tunjukkan uh, trip saya hari ini ya. Yang saya maksud dua itu tipnya, setelah kita mengantarkan customer atau food atau yang lainnya, jangan kita balik lagi lewat jalan itu lagi untuk baliknya. Kita mending pindah jalan, jalur lain untuk menambah riwayat perjalanan kita. Itu tip yang kedua. Jadi teman-teman paham ya, yang saya omongkan ini semoga ini mudah-mudahan bermanfaat. Ini penting sekali nih bagi yang gagu-gagu untuk merubah menjadi meningkat orderannya. Yang saya maksud seperti itu. Yang ketiga, ini hampir sama dengan tip yang kedua. Maksudnya kita lakukan histori perjalanan kita itu kita perlebar terus. Kita jangan sampai lewat yang tadi setelah kita lewati, kalau bisa kita lewat yang belum kita lewati untuk sehari itu. Jadi biar membuka, maksudnya itu begini, membuka histori perjalanan itu juga memperluas orderan kita. Yang saya maksud seperti itu. Paham nggak? Maksudnya jangan kita balik lagi ke jalan yang kita tuju tadi, tapi kita berpindah tempat lagi, maksudnya pindah jalan lagi, biar histori perjalanan kita itu semakin melebar. Ini tapi ada tapinya. Tapi yang tip ketiga ini tidak boleh dimatikan layanan satupun. Jadi maksudnya GrabBag, GrabFood, Japstick, GrabMart atau untuk yang lain-lainnya hidup semua. Biar sistem nanti yang mencarikan kita. Sekali kita matikan satu layanan, kita sudah tidak diprioritaskan. Karena sistem algoritma Grab itu membaca yang fleksibel. Semua mau diambil, itu yang saya kasih orderan. Maksudnya semua layanan hidup berarti siap untuk mengambil orderan. Seperti itu. Itu yang tip ketiga ya teman-teman. Jadi paham ya, riwayat perjalanan kita diperlebar, layanan dihidupkan semua, biar memancing sistem untuk kita dikasih orderan. Perlu dicoba cara saya ini, mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi teman-teman jika ada yang mau mencoba. Tapi kalau sudah punya strategi lain atau sendiri, monggo terserah ya. Oke, ini ada yang tip keempat sekarang ya. Keempat, perlu diingat gini, kita seumpama atau contoh punya saldo 100.000, kita dapat tunai 40.000, jadi tinggal 60.000 ya. Setelah itu seumpama lagi kita dapat non tunai 9.000 atau 10.000 atau berapa, maksudnya orderan non tunai. Ini jika untuk teman-teman pengen tahu untuk memancing orderan, kita naikkan ke dompet kredit kita jadi 64, kan tadi sisa 60, kita naikkan entah 9.000 jadi 69 atau 7.200 jadi 67.200, kan kita naikkan lah, bertahap kita naikkan terus. Semua kita dapat non tunai kita naikkan, kita dapat non tunai lagi kita naikkan. Setelah kita dapat tunai kredit kita berkurang, nanti dapat non tunai lagi kita naikkan, atau dapat non tunai berturut-turut langsung kita naikkan. Maksudnya naikannya gini,
Sekali orderan kita dapat non tunai, kita naikkan ke dompet kredit. Ada lagi orderan kita naikkan langsung. Jadi bertahap kita naikkan. Itu untuk memancing sistem biar kita dikasih orderan. Kalau teman-teman tahu sebenarnya seperti itu. Jadi nanti semakin banyak non tunai penghasilan kita naik ke dompet kredit, peluang kita semakin besar. Itu pengalaman saya. Tapi itu 70-80% banyak benarnya. Itu tip yang keempat ya. Sekarang tip yang kelima. Kalau tip yang kelima ini sepele aja. Yang penting sinyal kita naik ini, tip kelima itu masalah jaringan. Jadi sinyal kita tidak naik turun, maksudnya tidak berkurang, langsung pol mentok. Jadi tidak turun sampai ke 3, 2, atau 1, atau 4, tapi tetap pol mentok. Maksudnya sinyal kita. Itu pengaruh itu sinyal. Makanya dari konten saya kemarin saya bilang, walaupun pakai HP jelek pun, maksudnya HP lama pun, yang HP masih 3G bukan 4G, tapi kalau sinyal kita berdiri tegak, tidak naik turun gini, tetap dapat orderan. Maksudnya peluangnya besar untuk tetap dapat orderan. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan konten malam ini dari saya bermanfaat. Yang gagu-gagu semangat, coba dicontoh cara saya yang ini atau untuk yang konten-konten yang lainnya, mana yang cocok caranya Anda terapkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.